Shalom. Ya, ketemu lagi kita di Victorious Devotion hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Setelah sepanjang malam kita beristirahat dan hari ini kita bangun dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Dan untuk memperlengkapi sukacita kita, damai sejahtera kita, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang malam yang telah Tuhan berkati. Di tidur kami, di istirahat kami tahu Tuhan memberkatinya. Dan kalau Tuhan sudah memberkati tidur kami percaya juga Tuhan memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau diperlengkapi. Kami mau diberkati, kami mau Tuhan Yesus dibuat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami dan kami siap mendengarkan dan menerima berkat itu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mengikuti Victorious Devotion dan kita mau sama-sama merenungkan satu tokoh yang adalah murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Kalau kita mendengar kata Thomas, nah apa yang terbesit, apa yang terlintas di pikiran kita? Atau kita sudah terkurung atau kita sudah memiliki satu stigma tentang Thomas ini? Tentang Thomas si peragu atau tentang Thomas si yang kurang percaya. Mungkin kita sudah terstigma dengan pikiran Thomas adalah pribadi yang kurang percaya. Tetapi hari ini kita mau melihat dari perspektif yang lain juga selain si Thomas sang peragu ini. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 16, nah nanti kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di mana kita akan melihat 3 kejadian lain atau 3 kejadian di dalam Injil menurut Yohanes. Jadi Yohanes 11 ayat 16 saya bacakan untuk kita semua. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus akan pergi ketika sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk Yesus itu kembali kepada Bapaknya. Yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Dan yang ketiga ada di dalam Yohanes 20 ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini konteksnya adalah pada saat Yesus bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa selain daripada pemanggilan Thomas menjadi murid Yesus, ada 3 peristiwa ini yang dituliskan mengenai Thomas ini. Nah, Thomas yang distigmakan si peragu dalam konteks Yohanes 20 ayat 24 dan seterusnya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah seorang pribadi yang sebelum memahami arti dari mengikut Yesus Kristus, yang sebelum memahami arti daripada memberikan hidup sepenuhnya kepada Yesus Kristus, ada peristiwa-peristiwa yang dijalani sebagai muridnya. Tetapi kalau kita mau memfokuskan diri kepada Thomas ini, jangan hanya kepada keraguannya. Thomas memiliki masa lalu. Yes, benar. Thomas pernah ragu akan keadaan, akan situasi di mana kebangkitan Yesus Kristus. Yes, itu tepat sekali. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menilai sesuatu, untuk mengambil satu kesimpulan, bukan hanya pada saat di awal Thomas dipanggil, bukan hanya pada saat di tengah-tengah, pada saat Thomas di dalam pelayanan, dia memunculkan satu keberanian dalam
teks tadi yang dikatakan, ayo kita mati bersama-sama dengan dia. Atau di dalam keraguannya. Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita bercermin belajar dari Thomas, mungkin kita punya masa lalu yang tidak tepat, masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang pernah meragukan Tuhan, masa lalu yang tidak mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita juga harus meneladani apa yang dilakukan Thomas. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, Thomas menjadi pribadi yang militan. Thomas menjadi pribadi yang sangat setia. Dan Thomas tercatat di dalam sejarah sebagai apa? Sebagai pribadi yang sangat dihargai. Teladan Thomas dituliskan itu dari pada tahun 354 sampai 430 Masehi oleh Agustinus tentang Thomas. Ya, memang dia ragu. Agar apa? Agar kita dapat percaya. Ya sekalipun dia ragu, tetapi keraguannya, masa lalunya itu menjadi teladan, menjadi pelajaran, menjadi contoh untuk kita supaya tidak melakukan seperti apa yang dia lakukan. Dan sampai akhir hidupnya, dia menjadi seorang misionaris yang militan di India. Dan dia harus menghembuskan nafas di sana. Sekalipun dulunya dia memiliki kelemahan, dia memiliki keraguan, mengungkapkan keraguannya. Tetapi jati dirinya yang ada dalam diri Thomas, akhir hidupnya dia menjadi salah satu murid yang terkenal dalam tradisi gereja. Dari pelayanannya sampai kematiannya menjadi teladan. Dia mati syahid dan dimakamkan di Milapore. Kalau sekarang itu disebut sebagai kota di pinggiran kota Madras. Nama Thomas itu dikenang sampai sekarang dengan sebutan apa? Martoma atau Tuan Thomas. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah masa lalu kita menjadi masa lalu untuk pembelajaran kita dan pembelajaran orang lain. Kalau kita pernah meragukan Tuhan, kalau kita tidak percaya sama Tuhan, ataupun kita pernah menyakiti hati Tuhan, tetapi setelah itu apa langkah selanjutnya? Jangan kita tenggelam di masa lalu kita, tetapi kita mau hidup melangkah maju di dalam kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai kalaupun kita harus mati syahid karena pengorbanan, karena nama Yesus Kristus, itu tidak menjadi masalah untuk kita. Karena apa? Yesus Kristus sudah dulu mati untuk kita. Masakah kita tidak mau hidup untuk dia? Masakah kita tidak mau mati untuk dia? Selamat memperjuangkan keimanan dan kesetiaan kita sampai akhir hayat. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Karena kasih-Mu kami dapat mengimplementasikan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Thomas. Kalaupun kami punya masa lalu yang buruk, kalaupun kami punya masa lalu yang kelam, tetapi kami mau menggunakan sisa hidup kami untuk melayani-Mu sampai akhir hayat, sampai kami mati. Dan biarlah kehidupan kami, apakah itu masa lalu kami yang buruk, apakah kesetiaan kami, apakah kehidupan pelayanan kami sampai akhir hayat kami menjadi teladan dan dikenang oleh banyak orang, sehingga lebih banyak lagi orang yang mengasihi-Mu, orang yang setia kepadamu, orang yang percaya kepadamu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengikuti Victorious Devotion ini, biarlah mereka terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan setia sampai akhir hayat. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.